Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Umum. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Filsafat Kontemporer Abad 20. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Seilavia dengan NIM 1262042010045. Dan yang kedua, M. Nur Rifki Amal Alvarez dengan NIM 1262042020108. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Berikut merupakan aliran-aliran yang akan dipelajari dalam filsafat kontemporer. Yang pertama ada aliran pragmatisme, kemudian aliran fenomenologi, dan yang terakhir aliran eksistensialisme. Yang pertama adalah aliran pragmatisme para tokoh dan pemikirannya. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang berarti perbuatan atau tindakan. Isme yaitu aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Tokoh-tokohnya diantaranya yang pertama Charles Sanders Peirce 1839 sampai 1914. Charles Sanders Peirce lahir pada 10 September 1839 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Istilah pragmatisme ini diangkat pada tahun 1865 oleh Charles Sanders Peirce sebagai doktrin pragmatisme. Charles Sanders Peirce meyakini bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran menurut fakta, bukan menurut opini. Ia menolak kesimpulan suatu kebenaran atas dasar seseorang atau kelompok, karena pada prinsipnya realita bersifat bebas dari opini. Kemudian yang kedua adalah William James. William James dilahirkan di New York pada tahun 1842. William James selain menamakan filsafatnya dengan pragmatisme, juga menyebutkan dengan istilah radikal empirisme. Empirisme radikal adalah suatu empirisme harus tidak menerima suatu unsur alam, bentuk apapun yang tidak dialami secara langsung, atau mengeluarkan dari bentuknya unsur yang dialami secara langsung. Yang ketiga ada John Dewey 1859 sampai 1952. Ia dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Dewey adalah seorang pragmatis, namun ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalis. Menurutnya, tujuan filsafat ialah untuk mengatur kehidupan dan aktivitas manusia secara lebih baik untuk di dunia dan sekarang. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang tiada faedahnya. Filsafat harus berpijak pada pengalaman atau experience dan menyelidiki serta mengolah pengalaman itu secara kritis. Yang kedua adalah aliran fenomenologi dan tokoh-tokohnya. Secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran, a way of looking at things. Tokoh-tokohnya antara lain, yang pertama Edmund Husserl. Edmund Husserl lahir pada 1859 di Proschnitt dan meninggal pada 1938 di Freiburg, Breisgau. Edmund Husserl menjadi pelopor filsafat fenomenologi. Dalam pemikirannya, konsep fenomenologi berpusat pada persoalan tentang kebenaran. Baginya,
fenomenologi bukan hanya sebagai filsafat, tetapi juga sebagai metode. Kemudian yang kedua, Martin Heidegger. Heidegger lahir di Baden, Jerman. Menurutnya, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang bereksistensi dengan hal di luar dirinya karena memiliki kemampuan kepekaan, pengertian, pemahaman. Manusia dengan kesadarannya akan berdaya di antara benda-benda lainnya dan harus berbuat sesuatu dengan kemungkinan yang ada pada dirinya dan memberi manfaat dunia pada kemungkinannya. C. Aliran eksistensialisme dan tokoh-tokohnya. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi dari kata dasar eksis. Kata eksis itu sendiri berasal dari bahasa eks yang artinya keluar dan sisten yang artinya berdiri. Jadi eksistensi berarti berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Dalam filsafat dibedakan antara esensia dan eksistensia. Esensia membuat segala yang ada mendapatkan bentuknya. Namun dengan esensi saja segala yang ada belum tentu berada. Disinilah peran eksistensia. Eksistensia membuat yang ada dan bersosok jelas bentuknya, mampu berada, eksis. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan eksistensia dan pemikiran tentang eksistensia. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme diantaranya 1. Søren Kierkegaard. Kierkegaard dikenal sebagai kritikus Hegel dan juga terkenal sebagai bapak eksistensialisme. Kierkegaard selalu berusaha menentang rekonstruksi rasional dan masuk akal atas konsep keyakinan religius pada Kant. Kierkegaard menegaskan bahwa keyakinan pada hakikatnya hanya bersifat irasional, suatu hasrat yang kuat dan bukan kepercayaan yang dapat dibuktikan. Dalam bukunya The Concept of Irony, Kierkegaard banyak mengkritik pemikiran Hegel yang cenderung menghilangkan kepribadian manusia. Menurut Kierkegaard, manusia memiliki pengetahuan manusia atas dunianya. 2. Friedrich Nietzsche. Nietzsche dikenal sebagai seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno. Filsafat Nietzsche adalah filsafat cara memandang kebenaran atau dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme. Definisi eksistensialisme menurutnya adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa dan yang tidak diam dengan kenyamanannya saja. 3. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris, Perancis, 21 Juni 1905 sampai 15 April 1980 Masehi. Ia adalah filsuf sekaligus pengembang aliran eksistensialis. Menurut Sartre, eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. L'existence précède l'existence. Pada tahun 1964, ia diberi hadiah Nobel Sastra. Namun, Jean-Paul Sartre menolak. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan dan selama hidupnya. Ia tidak lebih hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya di masa lalu. Karena itu, menurutnya satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada perkataan atau perilaku yang menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.